Kau sedang apa? Bertani. Nggak kelihatan ya? Aku meninggalkan proyek bernilai puluhan miliar untuk menjemputmu, menunggumu 2 jam di luar. Kau malah bertani di sini. Kiana, apa kau tahu siapa dirimu? Lalu? Jadi, jangan lakukan hal memalukan di sini. Dan jangan buang waktuku. Kiana, kau hanya gadis kampungan. Jangan merasa paling penting hanya karena kau punya hubungan darah denganku. Berhenti! Aku beritahu ya, aku nggak akan mengakui adik yang dibesarkan wanita klub malam. Cepat jalan. Kau hanya punya 3 menit. Apa maksudnya? 1 detik. Berani menendangku. Hancurkan pintunya, hancurkan pintunya. Kiana, kenapa congkak? Selamat tertukar. Semuanya sudah kuselidiki. Kau dibesarkan di klub malam. Bahkan belum lulus SMA, sudah dikeluarkan dari sekolah. Halaman ini pun sering didatangi pria. Siapa tahu kau pernah diperlakukan orang. Cari mati. Ayo, sudah saatnya kembali ke keluarga Loren. Langit Kota Tirta juga sudah waktunya berubah. Berani mengusirku. Kurasa kau tak ingin kembali ke keluarga Loren. Baik, aku bisa nggak kembali. Tapi apa kau berani? Kau! Kyle, bagaimanapun caranya, kau harus membawa pulang adik kandungmu. Nenek benar-benar gila memaksaku menjemput orang penuh aib. Menjemput orang harus tahu sikap. Aku orangnya pemarah. Tak pandang keluarga. Siapapun yang memancingku akan berdarah. Tunggu di sini. Aneh. Dia cuma gadis desa yang bertani. Kenapa terasa begitu menekan ya? Gak benar. Pasti hanya perasaanku saja. Kiana, hari ini kulewatkan. Begitu kembali ke keluarga Loren di wilayahku, semua urusan hari ini akan kuhitung tuntas. Kau, gadis kampungan itu! Kurangi merokok. Nggak baik untuk kesehatan. Logo ini, karya perancang kelas dunia Yulen. Gak mungkin, gadis desa sepertinya mana sanggup pakai baju Master Yulen. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Setelah aku ke kota Tirta, membalas budi, dan menuntaskan dendam, aku akan kembali mencarimu. Siapa peduli bocah iblis sepertimu? Cepat pergi dan nikmati hidupmu. Ingat, sekali pergi, jangan kembali lagi. Aku pergi. Masuklah. Ini ikut denganmu. Hah? Kiana, apa kau gila? Cepat turun. Apa kau tahu berapa harga motor ini? Mungkin milik orang besar yang singgah ke desa untuk berwisata. Kalau rusak, sanggupkah kau ganti? Itu motor kelas internasional, harganya 10 miliar. Mobilku ini saja hanya 4 miliar. Bagaimana mungkin dia punya motor 10 miliar? Bukankah dia dibesarkan perempuan klub malam? Apa klub malam sekarang semenguntungkan itu? Ayo, pulang. Hah? Aku naik mobil, dia naik motor. Tapi tiba bersamaan. Benar-benar didikan klub malam.
Sepertinya dia hanya berandalan wanita pembuat onar. Motor ini pasti pinjaman dari orang kaya demi pamer gengsi. Bagaimanapun hanya gadis desa. Takut keluarga Loren memandang rendah. Aku mengerti. Jangan bergerak! Kau, panggil kepala pengurus. Singkirkan karpet itu. Jangan sampai kaki berlumpurnya mengotori karpet buatan tangan. Lalu siapkan gelas khusus. Setelah dipakai, buang saja. Agar nggak ternoda bau kampungan yang membawa sial. Ayo, lakukan cepat. Hentikan. Kau, Kiana Loren, Akhirnya bertemu. Ibu. Orang yang dulu membuangku dengan tangannya sendiri. Akhirnya bertemu. Ibu. Orang yang dulu membuangku dengan tangannya sendiri. 78. IQ di bawah 80, bahkan lebih hina dari binatang. Aku profesor, peneliti kecerdasan malah melahirkan anak terbelakang. Ibu. Jangan panggil aku ibu, anak bodoh sepertimu. Kenapa diam saja? Jangan-jangan kau bisu, ha? Untung aku buang anak terbelakang itu, memilih Kera IQ 150 sebagai putriku. Oh, ternyata bisu. Sayang sekali. Anak-anak keluarga Loren semuanya berintelijensi tinggi. Kabarnya dia dibesarkan oleh wanita klub malam. Kalaupun punya otak, juga dipakai untuk merayu pria. Entah apa yang dipikirkan nenek. Bersikeras bawa dia pulang. Meski Keira bukan anak kandung, dia unggul. Bukan hanya primadona sekolah, tapi juga di Universitas Sentra dengan peringkat 20 besar provinsi. Bawa Kiana pulang hanya akan mempermalukan keluarga Loren. Kiana, keluarga Loren bukan klub malam. Semua kebiasaan buruk yang kau pelajari dari ibu asuh klub malammu harus diubah. Jika kau patuh, keluarga Loren tidak akan melantarkanmu. Jika kau berani menentang, berarti mencoreng nama keluarga Loren. Musuh pertama, gak berperasaan dan keji. Jangan salahkan aku, bila bertindak keras. Adik, ini kalung berlian rancangan desainer ternama sebagai hadiah permintaan maaf. Kumohon maafkan aku. Bagaimanapun, karena kita tertukar sejak bayi, kau menanggung begitu banyak penderitaan. Gadis desa yang bahkan tak lulus SMA, apa bisa mengenali berlian? Diberi kalung plastik pun tetap kau anggap sebagai harta. Musuh kedua, licik dan penuh tipu daya. Adik, meski aku bukan anak kandung, aku selalu anggap ayah dan ibu sebagai orang tua kandung. Kumohon jangan usir aku, biarkan aku tetap tinggal menemani ayah, ibu, dan kakak. Asal boleh tetap di keluarga Loren, apapun yang kau minta pasti akan kuberikan. Gadis kampung sepertimu belum pernah lihat kemegahan kan? Begitu kau mengenakan kalung ini, selamanya kau tidak akan bisa menegakkan kepala di kalangan atas. Kalung kaki 5 20.000 ini, karya desainer ternama yang mana sampai semurah ini? Kiana, aku peringatkan, jangan keterlaluan. Gadis ini benar-benar kejam. Tendang kakak kandungnya hingga muntah darah. Tatapan matanya seperti orang yang menanggung banyak nyawa. Sebelum mengajariku, ukur dulu apakah kau pantas melakukannya. Kakak, kau nggak apa-apa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Tak akan mati. Tendanganku hanya membuatnya memuntahkan darah lama yang mengaburkan hati. Agar pikirannya kembali jernih. Adik, aku tahu kau tersakiti. Kalau marah lampiaskan padaku. Tapi jangan sakiti kakak. Kurang ajar. Dulu kau tertukar dengan Kera hanya karena nasibmu buruk. Kera sendiri mencari desainer papan atas, Master Yulen, untuk merancang kalungmu. Tidak masalah kau tidak terima. Berani buat keributan di depan umum. Hari ini akan kuajarkan apa arti tata krama. Kiana sebelum 6 tahun sudah lama mati. Ibu, dia mati di tanganmu sendiri. Kau lupa? Gak mungkin. Kiana baru 6 tahun saat dibuang. Dengan IQ-nya, mustahil mengingat peristiwa itu.
Kau masih ingat? Adik, aku tahu kau marah padaku, tapi kalung ini benar-benar karya Master Yulane. Kiana, sekalipun kau tahu ini palsu, lalu apa? Siapa di keluarga ini yang akan percaya? Segala milik keluarga Lauren adalah milikku. Kenapa harus kuberikan pada orang dengan IQ di bawah 80? Awalnya aku tak ingin mempermalukanmu. Tapi kau sendiri yang memaksaku melakukannya. Sayang Kiana, aku kangen ku dengar kau ke kota Tirta. Tunggu Benaran sampai Master urusanku selesai. Yulane. Master Yulane. Master Yulane yang baru berusia 20 tahun sudah jadi peringkat 1 di antara desainer berbakat. Kabarnya latar belakangnya sangat kuat. Siapapun yang memakai Apa? rancangannya, statusnya akan naik 1 tingkat. Keluarga Lauren termasuk terpandang di kota Tirta, tapi belum pernah mendapatkan pakaian rancangan Master Yulane. Tokoh sebesar itu ternyata kenal Kiana. Yulane, seseorang memberiku sebuah kalung. Katanya itu rancanganmu. Kau bercanda apaan, Kiana? Aku jadi marah. Dari kepala hingga kaki, mana ada yang bukan kubuat untukmu? Hanya kalung saja? Butuh orang lain memberikannya. Barusan nggak lihat dengan teliti, pakaian, sepatu, anting, dan cincin semuanya berlabel Master Yulane. Ini seperti memakai satu villa utuh di tubuh. Tenang, jangan marah. Ini hadiah anak angkat keluarga Lauren. Dia bersikeras bilang kalung ini rancanganmu. Jadi aku mencarimu untuk memeriksanya. Berani cari perkara denganku? Cari mati ya? Begini, putar kamera biar aku lihat siapa yang begitu berani. Iya. Lihatlah. Barang apaan ini? Berani bilang rancanganku? Tas ajaib Doraemon pun gak bisa menampung omong kosongmu. Katakan, dasar licik penuh akal busuk. Apa maumu? Maaf adik, aku benar-benar nggak tahu ini palsu. Aku cuma minta teman belikan. Aku cuma mau beri pelajaran ke Kiana. Siapa sangka dia kenal Master Yulane. Aku tahu salah. Lain kali harus minta orang periksa agar tidak timbul kesalahpahaman sebesar ini. Kiana, cepat putar kameranya. Orang itu menangis seperti ibunya mati. Sungguh sial sekali. Oh iya, sampaikan ke yang menipu. 2 jam lagi surat pengacara tiba. Ganti rugi 1 miliar buat kau. Anggap saja uang sakumu. Dah. Anak jalang yang dibesarkan wanita klub malam. Bagaimana bisa begitu beruntung? Ternyata kenal Master Yulane. Kupikir kau cari pengganti yang pintar. Ternyata malah hanyalah sampah penuh kebohongan. Kau beruntung kenal Master Yulane. Lalu apa? Kalau dia tahu IQ-mu yang sebenarnya, cepat atau lambat akan putus hubungan dengan Kiana. Aku peringatkan, Kira akan segera masuk Universitas Sentra, tidak boleh punya catatan buruk. Sebaiknya kau suruh Master Yulane cabut gugatan. Kalau enggak, jangan salahkan aku, usir kau dari keluarga Lauren. Siapa berani? Orang yang akan kubalas budi akhirnya datang. Ibu. Nyonya tua sialan. Kiana, akhirnya kau pulang. Nenek, aku akan melindungi keluarga Lauren. Kak Kenzan, ku bantu kau berdiri tegak di kota Tirta. Anak kandung memang beda. Nggak sia-sia aku menyayangimu sejak kecil. Kau langsung mengenaliku. Nenek, istirahatlah di dalam. Ayo, Nenek. Ini, hadiah dariku. Jangan diremehkan. Tabungan pribadiku, total 200 juta. Hanya sisakan 20 juta untuk hidup. Sisanya, dipakai beli kalung ini. Nanti kalau aku sudah berpenghasilan, akan kubelikan yang lebih baik. Tapi, dibanding kalung 20.000 dari Keira, yang ini masih pantas dipakai. Bukan 20.000. Oh, bukan 20.000. Tapi 30.000. Lihat foto ini. Orang yang jongkok di pinggir jalan memilih kalung itu, kau bukan? Kenzan, apa kau gila? Kenapa memotretku diam-diam?
Oh? Jadi kau mengaku? Aku enggak. Ibu, kalung ini benar-benar bukan dibeli di pinggir jalan. Aku hanya lewat, membantu anak kecil memilih. Bukan beli untuk Adi. Aku tahu. Kenzan, apa-apaan kau? Soal kalung hanya salah paham. Lagi pula, Kiana hanya gadis desa. Mampukah dia memancarkan pesona kalung asli? Benar. Gadis desa pencari nafkah di ladang. Memakai berlian pun seperti pecahan kaca. Sini, aku akan memakaikannya. Biar ibu bisa melihat siapa putri sejati yang sebenarnya. Kiana memang cantik alami. Apapun yang dia kenakan tampak indah. Kenzan, sudah cukup. Lagi pula, Keira juga dibesarkan bersama kita. Dia juga adik kandung kita. Kau permalukan dia begini, bukankah keterlaluan? Adikku hanya satu, Kiana. Keira itu pengganti palsu. Aku tak pernah mengakuinya. Kalau bukan IQ Kenzan 180, sudah lama ku buang seperti membuang Kiana dulu. Dulu karena aku sempat tidak tega. Aku membesarkan anak durhaka yang selalu menentangku. Nyonya besar, barusan ada seseorang mengantarkan surat dari pengacara. Bukankah katanya butuh 2 jam? Kenapa belum setengah jam sudah tiba? Ibu! Kiana, aku ibumu. Aku memerintahkanmu. Sekarang juga. Cepat, jelaskan semuanya pada Master Yulen. Yang gak paham keadaan, justru kau. Sekarang sudah jelas. Kau, Kiana, berapa kali harus kukatakan ini keluarga Loren, bukan klub malam, bukan tempatmu berulah. Berulah? Kau mau apa? Inilah yang disebut berulah. Dari tadi aku terlalu sopan pada kalian. Aduh, ibu. Lihatlah, ini cucu baik yang bersikeras ibu bawa pulang. Baru datang ke rumah ini sudah membuat kekacauan. Bersekongkol dengan orang luar memeras kakaknya 1 miliar. Ibu mau biarkan biang masalah ini tinggal di rumah kita. Bukankah kau selalu membela Keira jika dia tidak mampu bayar? Hari ini kau yang akan menanggungnya. Tapi, ibu, Keira juga cucumu. Kalau bersalah harus dihukum. Profesor macam apa kau ini kalau kau tidak bisa mendidik? Penjara kota Tirta yang akan mendidiknya. Ibu, aku nggak mau masuk penjara. Ibu, Baik, uang itu akan kubayar untuknya. Kiana, uang ini kubayarkan pada Master Yulen. Kau nggak berhak menyentuhnya. Kau mengerti? Uang segitu sudah kusumbangkan atas namanya. Astaga, kau benar-benar membuatku naik darah. Aku lelah. Temani aku naik ke atas untuk beristirahat. Ayo, Nenek. Ini baru permulaan. Ibu tersayang. Kiana, kenapa begitu kau kembali? Kau merebut semuanya dariku. Keluarga Lauren milikku. Jangan harap kau bisa ambil sedikit pun. Kiana, kemarilah. Sini, duduk di sampingku. Nenek, selamat pagi. Kau sudah kembali? Ayah. Kiana, Hah? selagi ayah dan ibumu ada, aku ingin segera menetapkan pernikahanmu dengan keluarga Raymond. Aku? Nenek,
Apa maksudmu? Yang seharusnya menikah dengan keluarga Raymond itu aku. Pernikahan keluarga Loren dan Raymond sejak awal memang milik Kiana. Hanya karena dulu tertukar, barulah jatuh ke tanganmu. Sekarang, Kiana sudah kembali. Pernikahan juga harus dikembalikan padanya. Tapi adik sejak kecil tidak pernah belajar tata krama keluarga sebesar Raymond. Gimana jika adik... Tata krama bisa diajarkan. Apapun yang milik Kiana, tidak seorang pun boleh merebutnya. Ibu, pilih kasih juga ada batasnya. Gimana mungkin kalau Kera diminta untuk menyerahkan tunangannya pada orang lain? Lagi pula, keluarga Raymond terkaya di kota Tirta. Sedangkan Kiana dibesarkan oleh wanita klub malam, menikah dengan Vincent hanya akan mempermalukan keluarga Raymond. Kau bilang siapa? Vincent? Kiana, pertunangan keluarga Loren dan Raymond memang Nyonya milikmu. sialan. Aku ingin kau dan Vincent segera menetapkan pernikahan. Apa pendapatmu? Baik. Besok langsung bertunangan. Ya, Pesta pertunangan Keira dan Vincent harus segera dilaksanakan. Diputuskan begitu saja. bukan begitu. Nenek, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Sudah, jangan lihat. Kiana dengan motor bututnya sudah tertinggal jauh. Wah, Kiana, bukankah ini motor kelas dunia seharga 10 miliar? Ini memang punyamu. wah. Bolehkah aku mencobanya? Ini buat kau saja. Ini motor 10 miliar diberikan begitu saja. Apa 10 miliar itu sangat Apa banyak? bekerja di klub malam semenguntungkan itu? Lain kali aku harus tanya, apa klub malam menerima pria? Ibu, Kiana tadi sengaja merusak riasanku dengan asap knalpot. Anak kurang ajar. Sekarang nenek nggak di sini. Akan kuajarkan padamu cara bersikap. Kau Hei, jangan, akan kutendang kau sampai mampus. Tenang dulu. Aku tahu sifatmu. Sejak kecil tak pernah mau dirugikan. Namun masyarakat menjunjung bakti sebagai kebajikan utama. Tak ada yang tahu apa yang telah dia lakukan pada kita. Namun jika kau pukul ibu kandungmu, maka kabarnya akan viral. Aku tak ingin kau dicela publik. Aku nggak peduli. Aku peduli. Aku tahu, kau telah banyak menderita. Tapi kini kau sudah kembali. Aku pasti akan melindungimu. Tak akan biarkan dia menyakitimu lagi. Ibu, kalau ada masalah lampiaskan padaku. Jangan sentuh adikku. Baik. Dasar sampah tak berguna. Harusnya dulu ku cekik sampai mati. Agar sekarang tidak menentangku. Memang seharusnya kau bunuh aku. Dan mendekam di penjara seumur hidup. Dengan begitu, khianat akan dibuang oleh... Omong kosong apa itu? Tamparan tadi, aku terima. Namun Kiana adalah satu-satunya adikku. Jangan pernah berpikir menyakitinya lagi seperti dulu. Kalau enggak, aku ingin lihat, apakah kau berani mempertaruhkan reputasimu sebagai profesor? Mengancamku. Sudahkah kau pikirkan akibatnya? Akibat? Dulu kau mengurung aku dan adikku di ruang gelap, disetrum, dicambuk, bahkan dipaksa makan bangkai tikus. Semua akibat itu sudah kutanggung. Apalagi yang tak sanggup kuterima.
Kera, ayo kita pergi. Sampah? Ya memang sampah. Sudah coba aku yang tadi belum? Yang warna Selamat ya, selamat. ya. Iya, terima kasih. coba. Coba saja. Iya enak. Kiana, jangan salahkan aku nggak memperingatkanmu. Pernikahan ini kau sendiri yang menolaknya. Nanti keluarga Raymond datang. Duduklah dengan baik, jangan buat masalah. Dengar nggak? Tak pernah kapok ya? Kau! Pokoknya, aku sudah peringatkan kau. Jika kau berani buat masalah, jangan salahkan aku. Di mana Vincent? Kenapa belum datang? Belum datang. Jangan-jangan Vincent berniat kabur dari pertunangan. Gak bisa. Aku harus suruh orang bawa dia kemari untuk bertunangan. Kamu yang tiap hari cuma main game, berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan. Kamu dipecat. Keluar! Ayah, kamu dengar kan? Dia suruh aku pergi. Pak Yanto, Pak Marco bilang manajemen rapat akan dimulai 10 menit lagi. Gak ada waktu, gak pergi. Tapi Pak Marco sangat memaksa Anda hadir. Ini instruksi dari Bu Wina. Anda wajib ikut. Aduh. Aku tahu. Baik. Kenapa Pak Yanto datang? Bukannya dia nggak pernah ikut rapat? Siapa yang tahu? Mungkin Pak Marco sengaja manggil. Dia suka sekali cari kesalahan. Akan ada tontonan seru. Terima kasih semuanya sudah sempat hadir di rapat ini. Hari ini, Pak Marco mau umumkan satu proposal besar. Semua, setelah sebulan aku kerja siang malam, aku akhirnya buat satu strategi marketing yang revolusioner. Sekarang, biarkan aku jelaskan ke kalian. Semua orang tahu, pangsa pasar grup Senio selalu yang paling unggul. Jadi, kita nggak boleh cuma memikirkan untung rugi jangka pendek, tapi harus langsung tancap gas, maksimalkan anggaran, keluarkan 160 miliar buat promosi, kuasai pasar premium dalam 3 bulan. Kenapa reaksinya begitu? Ini proposal yang aku kerjakan sebulan penuh. Kalian? Pak Marco? Tentu saja. Kalau ada yang nggak sependapat, silakan ngomong dengan bebas. Bu Wina selalu menurutinya. Siapa yang berani beda pendapat? Kemarin Santo staf kreatif. Karena kasih pendapat, besoknya langsung dipecat. Benar. Pak Yanto, dari tadi kamu main game. Kamu nggak puas sama proposalku, ha? Lihatlah. Mulai cari masalah lagi. Nggak ada. Nggak ada. Atau nggak dengar? Yanto, ruang rapat itu bukan tempat main game. Oh ya, lupa. Kamu itu nggak berguna. Meski kamu dengar, juga belum tentu kamu ngerti. Percuma aku tanya kamu. Karena kamu paksa tanya,
160 miliar buat beli eksposur nggak berguna. Lebih baik uangnya langsung dilempar dari atas gedung. Gimiknya maksimal, efeknya pasti lebih bagus daripada proposal kamu. Kamu? Kau bilang apa? Aku bilang proposalmu itu penuh kelemahan. Pertama, target pelanggan salah sasaran. Yang kedua, channel pemasaran nggak tepat. Terakhir, cara hitung ROI dari dasarnya saja sudah salah. Uang yang kamu investasikan ini apa bedanya dengan buang uang? Oh bukan, buang batu ke air saja masih ada bunyinya. Kamu ini murni lagi beramal ke perusahaan iklan. Kamu? Kamu yang tiap hari cuma main game. Berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan. Kamu dipecat. Keluar! Ayah, kamu dengar kan? Dia suruh aku pergi. Aku tahu. Tahu apa gunanya? Kamu harus buat kakek setuju aku pergi. Kakek, sudah zaman apa masih pakai perjodohan? Lagian aku sama Wina juga nggak kenal. Nggak ada perasaan sama sekali. Bagaimana bisa nikah? Perasaan itu bisa dibangun. Dulu kamu belum pernah ketemu. Sekarang ketemu juga masih sempat. Aku sudah ngomong sama kakek Senio. Kamu sekarang kerja di grup Senio. Baik-baiklah sama putri keluarga Senio. Aku nggak mau. Kakek, masalah pernikahanku, aku mau putuskan sendiri. Aku rencananya... Jangan banyak omong. Sekarang juga pergi. Nggak mau. Kamu mau pergi nggak? Nggak mau ya? Dokter! Aku mau keluar dari rumah sakit. Aku nggak mau dirawat. Anak cucu nggak berbakti, nggak nurut. Hidup juga nggak ada artinya. Aku nggak mau hidup lagi. Aku mau keluar. Jangan. Aku pergi, oke? Cepetan. Sekarang juga berangkat. Iya. Kamu berbaringlah. Aku sekarang juga berangkat. Ingat ya. Keluarga Senio lagi susah. Kita harus jaga hubungan. Bantu mereka. Tahu nggak? Iya. Aku bantu. Pasti aku bantu. Aku akan atur. Baik. Kakek, setengah tahun ini aku sudah menuruti permintaanmu. Diam-diam pakai berbagai sumber daya buat grup Senio yang harusnya bangkrut malah naik terus sampai berhasil go publik. Dan buat Wina langsung jadi ratu baru dunia bisnis kota Hangari. Sayangnya, tetap kalah sama omongan manis dan modal gaya Marco. Cepat Anda izinkan aku pulang aja ya. Kamu paksa aku ngomong, kamu malah nggak bisa terima. Gila. Dasar. Yanto, kamu ulangi lagi. Kamu sudah dipecat. Cepat keluar sekarang juga. Tunggu kakekku setuju. Aku sendiri yang akan pergi. Aku suruh kamu keluar sekarang juga. Kalau enggak, aku panggil satpam. Terserah kamu aja. Yanto, ini grup Senio, bukan rumah kamu. Apa hubungannya sama kakekmu? Sekarang tolong keluar. Kamu jangan ganggu rapat. Bu Wina, kamu yakin mau usir aku? Perkataan yang sama, aku nggak mau ulangi. Tolong sadar diri, jangan buat semuanya jadi nggak enak. Bu Wina, jangan banyak ngomong sama dia. Jangan sombong kalau dikasih muka. Yanto, bukankah kamu bisa kerja di grup Senio karena ada tunangan dengan Bu Wina? Kenapa banyak gaya? Pria menumpang hidup. Bu Wina sudah ngomong. Kenapa masih keras kepala? Cepat keluar. Kalau enggak apa? Yanto, berani-beraninya kamu merusak jamku. Kamu tahu berapa harganya, ha? Harga 1,6 miliar. Sendiri nggak bisa berdiri stabil. Salahkan siapa? Yanto, kamu keterlaluan. Ganggu rapat. Kamu sengaja merusak barang orang. Sekarang sebagai CEO grup Senio, aku resmi kasih tahu kamu.
kamu dipecat. Sekarang juga bereskan barangmu dan pergi. Bu Wina, dia juga merusak jamku. Ini hadiah ulang tahun dari kamu. Hari ini dia harus ganti rugi. Yanto, hari ini kamu ganti jam aku. Atau aku pastikan kamu masuk penjara. Baik, aku ganti. Harganya 1,6 miliar ya? Harganya 16 miliar. Kamu mimpi ya? Jam ini hadiah ulang tahun dari Bu Wina. Sebenarnya nggak ternilai. Tapi minta kamu bayar 16 miliar itu sudah murah. Kalau nggak terima, biar semua orang di sini yang menilai. Iya, hadiah dari Bu Wina itu mana bisa dibandingkan dengan uang. Pak Yanto, lebih baik kau terima saja. Merusak barang harus ganti. Itu sudah wajar. Tapi dengan gaji Pak Yanto, sepertinya harus bayar sampai pensiun. Kenapa melamun? Cepat bayar. Tentu, kalau kamu nggak mampu bayar, maka berlututlah. Sujud padaku untuk minta maaf. Nanti aku kurangi biayanya. Tunangan Bu Wina, terus kenapa? Lihat aku menindas kamu, dia bahkan diam saja. Dasar pecundang. 16 miliar. Nggak akan nambah lagi kan? Maksud kamu apa? Bawa tunai 16 miliar ke ruang rapat grup senior. Sekarang. Langsung. Cepat. Yanto, dasar pria menumpang hidup. So apa kamu? Seenaknya suruh orang bawa 16 miliar. Kamu pikir kamu siapa? So kaya sekali. Sok kaya. Akhirnya mereka tahu juga kan. Yanto, sudah cukup. Aku bilang terakhir kali. Sekarang juga pergi dari sini. Jamnya, boleh kamu gak ganti. Tapi, pertunangan kita batal. Mulai sekarang, gak ada hubungan lagi. Kamu yakin? Yanto, Bu Wina sudah bilang, pertunangan dibatalkan. Kenapa kamu masih di sini? Cepat minggir! Minggir! Kamu berani dorong aku? Kamu mau mati ya? Hari ini, aku pasti buat kamu menyesal. Berhenti! Pak Jaki dari Bang Hangari. Apa? Pak Jaki? Itu dewa uangnya Hangari. Kenapa tiba-tiba datang ke grup senior? Nggak tahu. Apa karena pinjaman 400 miliar grup senior itu? Nggak mungkin. Uang segitu. Mana mungkin buat Pak Jaki turun tangan sendiri. Pak Yanto, ini 16 miliar yang Anda mau. Bukan? Apa? Pak Jaki sendiri antar uang buat Canto. Bagaimana bisa? Jangankan Bu Wina, bahkan Pak Budi nggak diperlakukan begitu. Yanto ini sebenarnya siapa? Terima kasih. Pak Jaki, urusan kecil begini mana pantas bikin Anda datang sendiri. Benar. Kakekku pernah sebut soal Anda. Beliau selalu mau ajak Anda makan. Tuan Muda Yanto, kalau Anda butuh apapun, silakan bilang saja. Kamu boleh pergi. Baik. Rapat di grup senior, sampai harus bawa-bawa kursi. Kacau sekali. Aku... Perusahaan yang nggak ada aturan seperti ini, pinjaman 400 miliar yang disetujui kemarin. Tahan dulu, coba dicek lagi. Baik. Pak Jaki! Pak Jaki! Iya. Proposal marketing 160 miliar Pak Marco. Semuanya andalkan pinjaman ini. Sekarang uangnya nggak cair. Mau bagaimana lagi? Mana aku tahu. Sepertinya akan gagal. Yanto, semuanya gara-gara kamu. Cepat suruh Pak Jaki setuju lagi pinjamannya. Kalau enggak... Kamu yang buat dia marah. Apa urusannya sama aku? Dan juga... Uang 16 miliar ini nggak kurang sepeser pun. Kamu... Mulai sekarang, jam tanganmu jadi milikku. Kamu... Baik. Satpam, bawa uangnya. Jam tanganmu sudah aku ganti. Sekarang kita bahas ganti rugi ponselku. Ponsel jelek begitu. Paling berapa harganya? Memang nggak mahal. Paling 200 miliar saja. Yanto, 200 miliar? Kamu mikirkan uang sampai gila? Kamu mikirkan uang sampai gila? Ya, gitu. Pak Yanto,
Jangan-jangan otakmu itu sudah rusak karena kena kopi panas. 200 miliar. Sepertinya nggak sampai 10%-nya juga kali. Pak Yanto, secara hukum barang rusak diganti sesuai harga. Kamu ini namanya memeras, pelanggar hukum. Dia memeras aku 16 miliar itu legal. Kamu? Tadi kamu kemana saja? Sekarang muncul jadi penjilat. Cukup. Yanto, ngomong besar tiap hari nggak capek apa? Ponsel Samsung murahan begitu berani minta 200 miliar. Kamu masih merasa benar? Ponsel Samsung biasa memang nggak segitu harganya. Tapi ponselku ini bukan. Oh begitu ya. Bahkan kalau terbuat dari emas, juga nggak akan semahal itu. Kusarankan kamu pergi dari sini. Kalau enggak, Pak Anto. Wapres senior Samsung Anto Santoso. Orang sekelas dia biasanya cuma kelihatan di berita. Buat apa? Datang ke grup Senio. Mungkin kerja sama 1 triliun dengan grup Senio itu. Besar buat grup Senio, tapi kalau buat Samsung kecil. Nggak mungkin sampai Pak Anto datang sendiri. Pak Anto, aku Wina Senio, CEO grup Senio. Boleh tahu kedatangan Anda ini karena... Tuan Muda Yanto, tadi sistem kami mendeteksi ponsel Anda kena benturan keras dan memicu alarm. Kami khawatir terjadi apa-apa, jadi datang langsung. Pak Anto juga datang demi Yanto. Ini Ponselnya ada alarm keamanan. Sampai buat Pak Anto datang bawa orang. Ini sangat berlebihan. Tuan Muda Yanto, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Cuma ponselnya tadi jatuh. Kerusakannya parah. Perbaikan. Plus ganti komponen. Setidaknya 140 miliar. 140 miliar? Perbaiki ponsel semahal itu? Kamu meragukanku? Lihat baik-baik. Ini model edisi terbatas khusus. Chip dan penyandiannya 5 generasi lebih maju dibanding ponsel flagship terbaru. Karena biayanya mahal dan masih tahap uji coba belum bisa dipasarkan, harga dasarnya sekarang minimal 200 miliar. 200 miliar? Ini laporan uji dan kontrak pembeliannya. Lihat sendiri. $200 miliar? Kenapa ada orang pakai ponsel seharga 200 miliar? Yanto, sebenarnya kamu itu siapa? Kamu nggak pantas tahu. Pak Marco, lebih baik kita bahas ganti ruginya dulu. Aku nggak percaya. Mana mungkin ada ponsel harga 200 miliar? Kalian pasti kerjasama membohongiku. Ini pemerasan. Aku Anto Santoso, Wapres Samsung, memeras kamu? Memang kamu layak? Aku. Bu Ina, ini karyawan grup Senio. Pakai orang bodoh begini, aku jadi ragu sama kualitas grup Senio sekarang. Kerjasama kita sepertinya dibatalkan saja. Apa? Pak Anto, Pak Marco cuma kebawa emosi asal bicara. Lebih baik ganti rugi ponsel diselesaikan dulu. Kalau Anda nggak terima harga kami, silakan lewat jalur hukum. Tim legal Samsung ada 3.865 orang. Siap kapan saja. tim legal Samsung dijulukinya penguasa pengadilan. Jangankan Pak Marco, bahkan seluruh grup Senio pun gak akan sanggup melawan. Sepertinya nasib Pak Marco tamat deh. Bu Wina, tolong aku. Pak Anto, soal ganti rugi Pak Marco, pihak grup Senio akan menanggung. Menurut Anda boleh? Aku hanya menyediakan bukti dokumen. Untuk urusan kompensasi detailnya, bahas dengan pemiliknya. Dalam 3 hari, ganti rugi harus masuk. Baik. Tuan Mudayanto, karena sudah sepakat, aku pamit dulu. Pak Anto, soal kerjasama kita? Bu Wina sebaiknya benahi timnya dulu, baru kita bahas kerjasama. Standar Samsung, bukan tim sembarangan yang bisa kerjasama seenaknya. Gak usah antar. Pak!
Bu Wina benar-benar baik sama Pak Marco. Ganti rugi 200 miliar langsung mau ditanggung. Tapi ayah dan kakekmu apa akan setuju? Diam! Setuju atau tidaknya Pak Johan dan Pak Budi? Apa urusannya denganmu? Gak perlu kamu pikirkan. Benar. Yanto, aku jamin dalam 3 hari kompensasi pasti masuk. Tapi ada satu syarat. Pertunangan kita harus dibatalkan. Sekarang, silahkan kamu pergi. Kamu dengar? Sampai sudah dipecat. Masih nggak cepat pergi? Pergi? Kehilangan pinjaman 400 miliar dan kerja sama 1 triliun. Sebenarnya siapa yang harus pergi? Sepertinya aku perlu minta Pak Budi untuk menilai ini. Kamu? Kamu seorang pria yang menumpang hidup. Berani-beraninya ganggu Pak Budi. Pria bodoh yang minta wanita bayar ganti rugi. Siapa pria yang menumpang hidup? Kamu? Cukup! Yanto, aku nggak peduli kamu punya hubungan apa dengan Pak Jeki dan Pak Anto. Aku yang buat keputusan di grup senior. Satpam, Bu Wina, cepat usir dia. Silakan Pak Yanto, jangan buat kami pakai cara kasar. Aku di sini diundang langsung oleh Pak Budi. Cara kasar. Kalian berani? Pak Budi mengundangmu? Yanto, kamu sudah gila. Kamu pikir kamu siapa? Pantas. Yanto, aku sudah cukup menghormatimu. Kalau kamu masih maksa begini, aku cuma makin muak. Lakukan. Sepertinya sudah nggak perlu telepon lagi. Masih berani banyak omong. Cepat, usir keluar. Kalian sedang apa? Cepat hentikan! Pak Budi. Ayah, kakek, kenapa kalian datang? Maaf Tuan Muda Yanto, semua kejadian ini aku sudah dengar. Semua gara-gara Wina, masih belum dewasa. Aku menggantikan dia untuk minta maaf padamu. Maaf, sudah buat kamu susah. Pak Budi sampai minta maaf ke Yanto. Ini mana mungkin? Ini Kakek sedang apa? Chandra, sudah pulang. Kak Chandra, aku penerbangan malam ini. 5 tahun lalu, Chandra mencintai Anissa, sampai rela korbankan nyawanya. Tapi akhirnya, Anissa pergi ke luar negeri, dengan orang lain tanpa rasa ragu. Sejak saat itu, Chandra sangat putus asa, dan terus-terusan minum alkohol. Keluarga Bahri baik sekali, karena biayai sekolahku. Bibi mohon padaku untuk tetap di sini. Kubatalkan satu-satunya kesempatan keluar negeri, dan terus kejar dia seperti orang bodoh. Semua orang bilang aku sudah gila. Cintai dia sampai gak tahu malu. Aku selalu menjaganya. Dalam 5 tahun, aku terus mengitarinya bagai bayangan. Cuma demi selamatkan dia dari jurang itu. Ayo taruhan, istri siapa yang berani loncat dan ambil? Aku akan kasih. Tanah di utara kota itu. Siapa yang berani? Sungai ini sangat dalam. Aku gak mau loncat. Dengar-dengar, dulu sungai ini buat banyak orang tenggelam. Menakutkan sekali. Aku tahu, Chandra sudah beberapa hari gak tidur demi dapatkan tanah itu.
Beneran loncat. Cepat selamatkan dia. Devi, ayo nikah. Aku akan berusaha mencintaimu. Akhirnya aku baru tahu kalau malam itu dia lamar aku cuma karena Anissa unggah foto ciuman dengan suaminya di cahaya aurora ke media sosial. Anissa yang selalu dia cintai. Kebetulan Anissa sudah kembali. Kontrak 5 tahun yang aku janji dengan Bibi juga sudah berakhir. Chandra, mulai sekarang masing-masing dari kita sudah bisa mulai hidup baru. Chandra, kita cerai saja. Oke. Dulu aku yang salah, karena gak bisa nikah denganmu. Sekarang kau sudah kembali. Rumahku adalah rumahmu. Besok aku jemput kau untuk tinggal di rumahku. Chandra, kau baik sekali padaku. Aku terharu sekali. Kalau nggak keberatan, tanda tangan di sini saja. Aku akan pergi setelah dapat visa 3 hari lagi. Oke. Chandra, apa kau dengar apa yang barusan kukatakan? Bukannya urusan kirim barang untuk ke panti asuhan. Tapi, Chandra, kau sudah nikah. Kalau aku pindah tinggal di sana, apa Nona Devi bakal gak senang? Gak apa-apa. Dia sangat peduli padaku. Dia bakal nurut padaku. Dia gak bakal gak senang karena kehadiranmu. Besok aku pergi jemput kau. Chandra, aku tahu kau gak pernah peduli padaku. Tapi aku gak duga kau gak peduli padaku bahkan sampai malas dengar omonganku. Tapi, semua udah gak penting. Satu bulan ini berakhir. Aku sudah bisa pergi. Nyonya, ini semua adalah pakaian Anda. Apa ini? Ini, bertahun-tahun ini tiap minggu Tuan akan bawa hadiah ke luar negeri untuk temuin Nona Anissa. Ini tiket pesawatnya selama beberapa tahun ini. Nikah 5 tahun, kau gak pernah belikan pakaian untukku. Tapi malah tiap minggu bawa hadiah yang berbeda ke luar negeri untuk temui Anissa. Kau memang suami yang baik. Jual saja semuanya. Baik. Wah, memang beda ya dari keluarga sederhana. Bahkan kertas begini pun mau dijual. Kau mau kemana? Apa nggak dengar aku lagi ngomong? Hah, orang macam apa kau? Berani? Kau nggak senang sama aku? Tapi nggak masalah juga sih. Hari ini cinta pertama kakakku pulang. Sampah sepertimu yang rebut posisi orang, akhirnya bakal enyah dari keluargaku. Nona Anissa? Ivana, jangan ngomong begitu. Dia adalah kakak iparmu. Rumah Anissa lama gak ditinggali, jadi harus direnovasi. Bakal tinggal beberapa hari di rumah kita. Kak Chandra, mending aku pergi saja ya. Gimana pun ini adalah rumah kalian.
Kelihatannya Nona Devi nggak terlalu senang. Nggak apa-apa. Dia murah hati. Dia nggak akan marah karena hal sekecil ini. Bukankah begitu? Dia murah hati. Dia nggak akan marah karena hal sekecil ini. Bukankah begitu? Iya, aku nggak akan marah karena hal kecil begini. Nona Anissa, kau tinggal saja di sini. Gimanapun, cepat atau lambat rumah ini akan jadi milikmu. Kenapa kau masih diam di sini? Apa kau buta? Masih nggak pergi masak untuk kami? Oh iya, masak yang lebih tawar ya. Nona Anissa nggak bisa makan pedas. Aku nggak bisa masak. Kenapa nggak bisa? Bukannya bertahun-tahun ini selalu kau yang masak? Ini salahku. Nggak seharusnya aku tinggal di sini. Gimana pun aku cuma orang luar. Mana mungkin suruh Nona Devi masak untukku. Nggak apa-apa. Nggak usah peduli. Bukannya barusan kau bilang nggak akan marah. Apa maksudmu sekarang? Tanganku terluka. Nggak boleh kena air. Kenapa kau nggak bilang dari awal? Pecundang nggak berguna. Malah membuat semuanya kelaparan. Ivana, jangan begitu. Kak Chandra, aku mau makan hotpot di depan SMA kita. Dulu kita sering makan di sana. Kalau enggak, kita pergi makan hotpot barengan ya. Oke, ikuti kata Anissa. Kita pergi makan hotpot. Kalian pergi dulu. Aku ganti pakaian. Ayo. Sudah bertahun-tahun gak pergi ke restoran itu. Benaran rindu. Anissa, apa kau ingat dulu kita pernah bolos? Pergi makan hotpot itu? Tentu saja aku ingat. Hari itu kita pulang terlalu malam. Bahkan sekolah sudah tutup. Aku nginap 1 malam di rumah Kak Chandra. Malam itu, kau peluk aku dan bilang kau pasti akan nikahi aku. Nona Devi, maaf. Kami bukan sengaja abaikanmu. Hanya saja, gak ada kau dalam kenangan itu. Bukan cuma kenangan itu. Aku juga gak akan ada di hidup kalian ke depannya. Anissa, ini tendon sapi kesukaanmu. Cepat coba. Leher sapi juga. Babat sapi juga. Cepat makan. Kak Chandra, aku lagi diet akhir-akhir ini. Gak bisa begitu makan banyak. Nona Devi, kenapa kau gak makan? Apa, Nona Devi, aku memang gak seharusnya terlalu dekat dengan Kak Chandra. Devi, apa maksudmu? Apa kau lupa? Meja ini penuh dengan daging sapi. Sebelumnya kau kecelakaan karena ngebut waktu jemput Anissa di bandara yang sebabkan kau koma. Aku yang berlutut sehari semalam di samping kuil untuk doakan kau dan bersumpah kalau kau bangun, aku gak akan makan daging sapi lagi. Apa hubunganmu dengan dia? Sayang, percaya padaku, aku nggak ada hubungan apa-apa. Gak ada hubungan? Apa gak ada hubungan? Kenapa kalian sampai tidur bareng? Sayang, dengar penjelasanku. Minggir sana! Devi! Kak Anissa? Kenapa kau terluka begini? Aku gak apa-apa. Kayaknya Nona Devi lebih parah. Kalian antar dia ke rumah sakit dulu ya. Anissa sejak kecil dimanja. Rumah sakit juga gak jauh. Kau naik taksi saja. Brengsek. Orang seperti itu ada di mana-mana. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Kak, masalah ini disebabkan olehku. Nasibmu juga tragis. Ayo, aku antar kau ke rumah sakit.
Pak Chandra baik sekali pada Nona Anissa. Cuma karena beberapa tetes minyak hotpot langsung sewa 1 lantai penuh. Juga suruh semua dokter kulit lumur untuk pemeriksaan. Betul, cuma luka ringan begitu, bahkan sudah sembuh kalau datang lebih lambat. Andai saja ada pria yang begitu peduli dan suka padaku. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Orang seperti itu memang harus dikasih pelajaran. Kak, kenapa kau nikah dengan pria seperti ini? Menurutku, segera menjauh dari pria begini. Wanita seperti kita harus hidup untuk diri kita sendiri. Gak boleh dirugikan pria seperti ini. Devi, kau sudah diterima di universitas kami. Sebagai pengingat, siapkan satu karya saat datang daftar ulang. Gak apa-apa. Dia gak akan ada hubungannya denganku lagi. Aku mau mulai hidup baru dan hidup untuk diriku sendiri. Oh iya, apa kau bisa antar aku ke Laut Horis? Untuk apa ke sana? Aku mau temukan diriku kembali. Sudah 5 tahun gak sentuh kuas. Sudah lama juga gak merasakan rasa gembira begini. Setelah besok malam, aku sudah bebas sepenuhnya. Devi, kau lagi di mana? Kau tahu nggak, kakakku panik mencarimu. Jangan kira dengan begini bisa tarik perhatian kakakku. Mimpi saja, posisi nyonya keluarga Bahri cuma boleh diduduki ke Anissa. Kau itu nggak pantas. Chandra beneran telepon aku sebanyak 108 kali. Sejak kapan dia jadi peduli padaku? Kemana kau semalam? Tepi laut untuk kumpulkan inspirasi. Sejak kapan kau suka melukis? Aku memang siswi berbakat di jurusan seni. Kalau bukan demi balas budi, aku sudah lanjutkan studi di luar negeri dan raih kesuksesan. Masalah di restoran. Bagaimanapun kau sudah terbiasa cuci baju dan masak di rumah. Luka bakar dan lepuh. Beda dengan Anissa. Dia dimanja sejak kecil, jadi takut sakit. Aku juga sudah terbiasa jagain dia. Rumahnya sudah hampir selesai. Akan pindah dari rumah kita. Apa bisa lebih murah hati? Iya. Oke. Hei. Masalah di restoran. Aku sibuk urus Anissa. Malah abaikan kau. Ini kompensasi. Sudah 5 tahun. Selama 5 tahun penuh, ini pertama kali dia kasih aku hadiah. Tapi malah untuk kompensasi. Kompensasi karena dia jaga cinta pertamanya dan abaikan aku. Kak Anissa, menurutku kau nggak seharusnya pindah. Seharusnya Devi saja yang pindah. Lagi pula, kau itu sangat serasi dengan kakakku. Wah, ya ampun, kalungnya cantik sekali. Kak Anissa, kakakku sayang sekali padamu. Dia tahu kau paling suka model ini. Sengaja belikan untuknya, kan? Iya. Kak Chandra, kau beneran baik sekali padaku. Karena beli untukmu, kau simpan saja. Kenapa aku merasa dia berubah? Devi, apa kau sudah pikir baik-baik? Iya. Oke. Besok ada perjamuan di rumah. Kau kesini sebentar. Ambil dokumen untuk pergi ke luar negeri yang sudah kusiapkan. Oke.
Ayo. Hari ini ulang tahun Anissa. Kalian sudah lama gak ketemu. Silakan ngobrol. Anissa, kalungmu ini edisi terbatas di dunia. Gak diduga Pak Chandra membelinya untukmu. Dia cinta sekali padamu. Di dunia ini harusnya gak ada yang lebih cinta sama Anissa daripada Pak Chandra. Bagaimanapun sekarang kau sudah cerai, Pak Chandra juga gak suka istrinya. Mending kau nikah sama Pak Chandra saja. Iya betul, nikah saja. Kau dan Pak Chandra memang serasi. Devi, kau sudah datang? Bibi, semua dokumen untukmu keluar negeri sudah disiapkan. Tiket pesawat juga sudah dibelikan. Bakal terbang 3 jam lagi. Apa ada yang lain yang perlu dibantu? gak ada. Terima kasih Bibi. Aku sudah sangat bersyukur karena Bibi bantu aku lakukan ini. Sebenarnya, karena keluarga kami bersalah padamu. Bibi, aku punya satu permintaan. Kalau kedepannya Chandra tahu semuanya dan tanya keberadaanku, Bibi harus bilang gak tahu. Apa kau gak kasih tahu dia kalau kamu pergi? Gak perlu lagi. Aku cuma mau pergi secepatnya. Gak mau buat masalah lagi. Pergi? Pergi apanya? Devi, kau mau kemana? Bukan apa-apa. Kenapa kau kesini? Bu, waktunya potong kue. Astaga, aku gak enak badan. Kalian saja ya yang potong kue. Ayo, kita potong kue bareng. Enggak deh. Kau minta Anissa saja. Kenapa aku sama dia? Karena kalian dekat. Cuma potong kue saja, gak masalah. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Luka di tanganku belum sembuh, jadi gak gitu nyaman. Kau sama Anissa saja. Oh, rupanya begitu. Oke, kalau gitu nanti kita pulang bareng. Iya. Wah, Pak Chandra memang serasi sekali dengan Anissa. Ini mah bukan potong kue ulang tahun. Jelas-jelas lagi potong kue pernikahan. Wah. Cium, 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 cium. Wah, bukannya kau istri Pak Chandra? Istri apanya? Kalau bukan karena Anissa pergi ke luar negeri, apa bisa dia gantikan posisi? Dengar nggak? Tahu diri sedikit. Pergi sana dari keluarga Bahri. Kau tuli apa bisu? Kami lagi omong sama kau. Dengar nggak? Devi! Devi, kau baik-baik saja? Siapa yang lakukan? Kenapa diam saja? Cepat panggil dokter! Tunggu ya, aku temani ke rumah sakit. Pak Chandra, gawat. Nona Anissa mendadak bilang perutnya sakit. Anda segera periksa kondisinya. Aku baik-baik saja. Kau lihat kondisinya dulu. Dokter juga periksa dia dulu deh. Aku bisa sendiri. Kenapa kemurahan hatinya buat aku gelisah? Kak Chandra, perutku sakit sekali. Nanti aku temui kau. Aku akan kasih kompensasi. Ayo, aku antar ke rumah sakit. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Chandra, selamat tinggal. Hei Devi, kenapa kamu pergi begitu saja? Gak tahu apa yang dipikirin kakakku. Harusnya kakakku jagain Kak Anissa. Malah mengkhawatirkanmu. Ini obat untukmu. Obat ini simpan saja untuk Anissa. Aku gak butuh. Kau mau kemana?
Bukannya kakakmu suka sama Anissa? Kau juga mau Anissa jadi kakak ipar. Sekarang aku inisiatif cerai dan mundur serahkan posisi untuk dia. Bukannya lebih bagus? Gak mungkin. Dulu kau yang suka sama kakakku. Bersikeras mau nikah masuk keluarga kami. Kenapa baru sekarang inisiatif mau cerai? Aku tahu. Kau pasti lagi jual mahal kan? Aku kasih tahu ya. Trikmu ini gak guna dipakai sama kakakku. Perjanjian cerai ada di meja. Kau boleh lihat kalau nggak percaya. Selain itu, kau terus pegang tanganku. Apa nggak rela aku pergi? Enak saja. Dengar ya, aku malah mau kau pergi sekarang juga. Kalau kau pergi, aku segera nyalakan kembang api untuk merayakan. Kakakku juga. Kalau dia tahu kau inisiatif pergi sendiri, pasti bakal bahagia juga. Kalau gitu, semoga semua keinginan kalian tercapai. Dia beneran pergi. Demi balas budi, aku kehilangan mimpiku dan nyerah akan masa depan. Juga kehilangan diri sendiri. Aku pura-pura cinta sama Chandra selama 5 tahun. Dalam 5 tahun, aku berusaha keras untuk jadi istri yang baik dan urus rumah tangga dengan tekun. Tapi aku sama sekali gak dihormati dan gak ada kebebasan. Malah dianggap wanita gak tahu malu yang terus ganggu Chandra. Astaga, Pak Chandra sangat serasi dengan Anissa. Ini mah bukan potong gawe ulang tahun, jelas-jelas potong gawe pernikahan. Wah! Cium, cium, cium. Sekarang, akhirnya aku sudah balas budi dan dapatkan kebebasanku. Devi! Kau mau kemana? Apa kau gak kasih tahu kakakku? Aku mau menjalani hidupku sendiri.